Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agus Perdisaka dengan NIM 10323142. Saya di sini akan berperan sebagai mediator. Terima kasih. Perkenalkan, saya Khairul Anam dengan NIM 10323112. Saya sebagai pihak yang bersengketa sebagai pemilik 7 titik SPPG. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulian Yusif, NIM 10323124. Di sini saya sebagai pihak bersengketa, tetangga dari pemilik 7 SPPG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah jadwal mediasi ya. Sebelum mediasinya mulai, bisa kenalan diri dulu, Bapak? Tinggal di kampung Sejahtera. Saya memiliki SPPG di beberapa daerah. Sebagian dari program pemerintah untuk makan berpendidikan. Dan untuk itu bisa kenalan diri. Saya Yulita, tetangga dengan Pak Anam. Rumah saya di sebelah Pak Anam. Sebelumnya Bapak Anam dari dulu ya. Saya perkenalan diri ya. Nama saya Muhammad Hafiz. Saya di sini sebagai mediator untuk permasalahan yang dialami kalian berdua ya. Oke, sebelum memulai mediasi sesuai dengan Perma 1 2016, saya akan membacakan beberapa aturan mediasi. Yang pertama adalah nanti saya akan mempersilahkan pada Bapak dan Ibu untuk memberikan pendapat mengenai permasalahan yang terkait ya. Nanti ngomongnya berganti-gantian, jangan mendahulukan. Saya persilakan jangan ngomong dulu biar sama-sama clear ya. Kemudian nanti selanjutnya saya akan memberikan nasihat atau memberikan pendapat mengenai penyelesaian permasalahan ini. Oke, apakah bisa dimengerti? Oke, sebelumnya kita mulai dari dulu yang melaporkan atau yang merasa terganggu ya sebelumnya. Oke, bisa dijelaskan dulu permasalahan itu awalnya bagaimana? Pak Anam ini setiap hari menyetel musik dengan volume tinggi dari pagi, siang sampai malam. Malam itu jam berapa? Bisa jam 1 Pak.
Ya saya tidak istirahat. capek untuk capek itu menyetel musik sebagai hiburan saya. Tapi hiburannya Pak Aman itu mengganggu tetangga sekitar. Itu menurut Mbak Yuli. Karena belum Coba ada orang Pak saya. Aman, tanyain ke tetangga-tetangga yang lain Nah, gimana. makanya belum ada laporan selain Ibu Yuli. Ya karena Pak Aman sibuk terus. Ya kan memang sibuk buat hiburan saya. Jadi dari kemarin ini mungkin Ibu Lili maunya gimana atau enggak? Pengennya gimana? Ya boleh lah kalau mau bukan musik, tapi ingat waktu sama ingat volume. Yang punya kuping itu bukan cuma Pak Anan. Kan waktu istirahat jam saya itu ya jam segitu. Lah itu berarti Pak Anan mengganggu waktu istirahat tetangga. Ya kan yang kedua ada doang, belum ada laporan. Coba sebentar. Jadi Ibu Lili maunya adalah ingat jam waktu. Nah menurut Ibu itu pantasnya itu jam berapa sih? Ya mentok-mentok jam 9 kan. Itu kan dengan volume yang cukup lah. Wajar. Wajar. Jadi Ibu Lili pengennya tuh misalkan mau nyetel lagu itu maksimal sampai jam 9 malam agar tidak terganggu. Itu pengen seperti itu. Nah Pak Anam, misalkan Ibu Lili nanya gitu, apa Bapak bisa memenuhinya atau gimana? Bisa Pak, soalnya ini memang benar-benar saya kan seperti itu seharian untuk apa namanya refreshing lah, untuk nyantai sedikit. Ya itu ya jam segitu, istirahat saya itu jam segitu, dan saya juga mendengarkan segitu. Sini kan saya sebagai mediator ya, saya kan kemarin kesimpulan dari kalian berdua permasalahan dan yang dialami ya. Di sini ada hiburan, pengen hidupin sendiri karena sekolah, Ibu Yuli pengen istirahat dengan tenang tanpa gangguan, gitu ya. Nah di sini kan saya tidak melihat satu atau apa dari dulu atau pertama ya, sesuai dengan permanen tahun 2015 ya. Jadi sini saya akan memberikan apa ya bahasanya ya, masukan lah. Jadi yang memutuskan nanti kalian berdua, saya hanya memberi nasihat. Karena ibu-ibunya kecil, punya orang tua, dan bapak juga punya tetangga sekitar ya. Mungkin menurut saya itu ya bapak anak itu boleh mendengar musik, tapi ya di batas wajar saja. Mungkin tidak sampai larut malam ya, batas mungkin jam 9, jam 10 itu masih oke. Mana ini hanya salah, apakah bisa menerimanya Pak Anam atau Oh tapi kalau enggak saya lanjut Ya, itu jadi kan. ngomong kamu. Ya, apa saya siap kalau mau menempuh jalan selanjutnya. Nanti orang menjadi bapak sendiri gimana untuk jalur saya tetap ingin nyetel itu. Ini memang semenjaknya SPPD ini semakin sombong kan. Ya, jangan bawa sombong Mbak. Ini emang hiburan saya. Tapi hiburannya merugikan tetangga Pak. Yang merasa dirugikan hanya Anda. Belum ada laporan. Gimana nanti kalau menempuh jalur selanjutnya gimana Pak? karena mediasinya tidak berjalan dengan baik ya, mungkin saran yang saya bisa kasih adalah nanti Ibu Yuli bisa membuat gugatan ke pengadilan. Gugatan yang Ibu tadi bilang kan tetangga sekitar sudah terganggu, mungkin bisa dimintai keterangan sekalian biar bisa jadi bukti kuat. Nah karena Pak Anam juga sudah siap menempuh jalur hukum kan, nanti ya tinggal menunggu dipanggil saja seperti itu Pak Anam. Baik, kami kita buktikan di pengadilan. Memang ini keras kepala sekali Pak. Oke. Jadi karena mungkin medianya tidak berhasil ini ya, karena saya sudah mencoba sebaik mungkin mendamaikan supaya berdamai dengan baik di tengah waktu lagi seperti itu. Karena kan tadi sudah lihat muslim kan, sekarang siapa yang memakmurkan atau membahagiakan tetangga kan hadirnya kan surga seperti itu Pak. Ya tidak mengganggu ya. Tuh, tidak mengganggu Pak An. Ya, Jelas-jelas di hadis juga sudah ini. di hadis saja sudah dijelaskan. Karena mediasi tidak berhasil, nanti ibu bisa membaca gugatan atau yang bareng-bareng dengan teman lainnya yang tadi merasa dirugikan ya. Ini supaya kamu bisa dipanggil ke pengadilan. Siap? Ya, Karena mediasinya tidak berhasil dan mungkin mediasinya cukup sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf jika mediasinya tidak terlalu berterima ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Anam. Jadi silakan. sekian